Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi ke part kedua. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang permintaan penawaran. Selanjutnya kita lanjut ke part 2. Sebelum nonton video, kalian buka buku kalian tentang materi tentang pasar dan harga. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah gambar 321 kegiatan di pasar tradisional dan di pasar modern. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pasar. Kalian semua pasti sudah pernah ke pasar. Nah, ini pasar tradisional, ini pasar modern atau biasa mall, minimarket. Nah, itu pasar modern. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pasar. Apa itu pasar? Nah, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, ini misalkan di gambar ini ada di pasar ada penjual. Ini bapaknya yang menjual cabai rawit. Nah, ini ibunya yang membeli. Ya. Ini ibu-ibu yang membeli. Nah, ini penjual, ini pembeli. Maka pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga. Jadi pasar itu ada pasar tradisional ya dan pasar modern. Makanya di sini ada dikatakan secara tidak langsung. Nah, pasar yang tidak langsung itu misalkan pasarnya lewat online. Nah, itu tidak langsung. Bisa kita bisa beli barang melalui HP. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Nah, kalian masih ingat kata distribusi? Itu sudah kita bahas di kegiatan ekonomi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Jadi fungsinya pasar sebagai distribusi. Tujuannya untuk memperlancar distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar dengan baik. Fungsi yang kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, biasanya pembeli membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang dan cenderung dengan harga yang murah. Sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan sehingga terjadilah tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Nah, misalkan begini. Nah, ini kalian lihat di gambarnya ada ibu-ibu yang sedang menjual cabai rawit. Nah, ini dua orang ibu yang jadi pembeli. Nah, misalkan ibu penjual ini menjual cabai rawitnya dengan harga 20.000 sekilo. Nah, ibu yang membeli ini menawar dengan harga 15.000 sekilo. Nah, ibunya yang menjual ini setuju 15.000 sekilo. Maka terjadilah kesepakatan harga. Nah, jika terjadi kesepakatan harga, maka dibayarlah ibu ini dengan transaksi ini, dibayar pakai uang ya. Nah, itulah fungsi pembentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Kalian kalau ke pasar, coba kalian perhatikan di warung makan. Biasanya di warung makan ada spanduk nih. Ada spanduk.
kalau kalian ke warung makan di pasar ada spandukan biasanya. Nah, biasa ditulis di situ misalkan nasi goreng harganya 7.000. Nasi goreng ditambah ayam lalapan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk promosi. Tujuannya untuk membangkitkan minat konsumen membeli produk yang ditawarkan, memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Nah, melalui fungsi pasar ini, menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, itulah fungsi promosi. Jadi ada 3 ya fungsinya pasar: fungsi distribusi, fungsi untuk menentukan harga, dan fungsi promosi. Kita lanjut ke macam-macam pasar. Jadi pasar itu ada macam-macamnya, ada pembagiannya. Nah, yang pertama itu menurut wujudnya. Kita lihat, kita lanjut saja. Menurut wujudnya apa sih? Nah, macam-macam pasar yang pertama menurut wujudnya. Ada pasar konkret, yaitu pasar nyata. Nah, ini pasti kalian pernah lihat semuanya, kalian biasa ke pasar. Nah, ini pasar nyata. Apa sih yang dimaksud pasar nyata? Atau pasar konkret atau pasar nyata, atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Jadi nyata. Ini pasar tradisional. Misal kalian ke pasar, pasar spontan, pasar Sukamaju, itu semua pasar nyata. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperjualbelikan. Nah, pasar yang kedua pasar abstrak, yaitu penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tidak bertemu langsung di pasar, tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi. Nah, contohnya ini nih, pesan melalui Shopee, Lazada, belibeli.com, Tokopedia, itu semua pasar abstrak. Jadi kita belanjanya lewat HP. Jadi tidak perlu capek-capek ke pasar, kita bisa belanja. Kita tinggal klik pesan di HP. Itu namanya transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi yang disebut pasar abstrak. Nah, ini berdasarkan wujudnya ya. Kita lanjut. Oke, ini terpotong ya. Ini pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Jadi menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada 2, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, buah-buahan, supermarket. Ini bisa kalian jumpai di pasar tradisional. Nah, misalkan ini pasar ikan. Nah, itu pasar barang konsumsi. Jadi dia memperjualbelikan barang-barang sehari-hari. Pasar yang kedua pasar produksi. Nah, pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi kemarin sudah dibahas di video sebelumnya, di video kegiatan ekonomi part 1. Faktor produksi itu antara lain tenaga kerja, modal, faktor alam. Nah, ini contohnya pasar tenaga kerja. Nih, kalian bisa lihat di gambar ini. Ini pasar tenaga kerja, bursa kerja. Nah, mereka ini kumpulan orang-orang yang sedang mencari kerja. Nah, inilah yang namanya pasar produksi, pasar tenaga kerja. Pasar modal contohnya pasar di bursa efek atau valuta asing. Oke, lanjut. Nah, pasar menurut luas jaringan distribusinya. Yang pertama pasar tempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah.
Nah, contohnya pasar Beringharjo, pasar kalau di daerah kita misalnya pasar Sukamaju, pasar Masamba. Nah, itu namanya pasar tempat, pasar spontan. Nah, itu pasar tempat ya. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembeliannya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Nah, contohnya pasar valuta asing, pasar modal, pasar bahan mentah. Nah, pasar valuta asing ini bisa kalian jumpai di bursa efek. Nah, pasar regional. Yang ketiga, pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya pasar yang di bawah naungan MEA, AFTA, ASEAN. Nah, itu pasar regional. Jadi beberapa negara. Ini beberapa negara ASEAN misalkan. Nah, pasar internasional itu pasar yang sudah mendunia. Jadi seluruh rakyat di seluruh dunia. Contohnya pasar Intan di Amsterdam, pasar karet. Itu semua menurut luas jaringannya ada 4 pasar tempat, nasional, regional, dan internasional. Lanjut ke pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Nah, di sini waktu penyelenggaraan. Nah, ada pasar harian. Nah, pasar harian adalah pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Contohnya, nah ini contohnya seperti pasar Masamba ya. Itu setiap hari dibuka. Nah, pasar mingguan ini cuma sekali seminggu dibukanya. Jadi cuma sekali seminggu dibuka. Saya tidak tahu kalau pasar spontan itu dibuka sekali seminggu atau bagaimana ya. Kalau di Masamba ada pasar Saulemo, itu cuma sekali seminggu. Pasar bulanan, pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini ditemukan daerah industri atau kantor pos. Dan pasar tahunan, pasar yang diadakan setahun sekali. Nah, ada juga pasar yang cuma diadakan setahun sekali. Nah, ini bersifat nasional. Contohnya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Yang kelima, menurut organisasi atau strukturnya. Jadi ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Contohnya pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil. Ini di Tanah Abang. Contohnya ini di Jakarta ya. Ini pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu penjual dan pembeli itu sudah sangat tahu situasi pasar. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Lanjut. Nah, kita masuk ke harga. Nah, di pasar jika kita akan membeli atau menjual barang pasti akan terbentuk suatu harga. Harga yang disepakati. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar tersebut dapat disebut dengan harga keseimbangan karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Jadi di sini di tengah ya. Misalkan seperti ini. Anda ke pasar membeli sayur misalkan dengan harga. Nah, penjual menawarkan sayur itu harganya Rp5.000. Harganya Rp5.000. Ini yang ditawarkan.
Untuk 30, oke. Kita ganti contoh, misalkan telur harganya Rp5.000 per butirnya. Nah, kita minta harga 30 butir dengan harga ini, penjual menawarkan harga Rp5.000 sebanyak 30 butir. Terus kita membeli, kita menawar. Kita tawar dengan harga Rp2.000 saja. Misalkan kita tawar dengan harga Rp2.000 saja, dan 30 butirnya. Nah, ternyata penjualnya bilang gini, aduh, ndak ada untung. Kalau bisa naik sedikit lah. Oke. Penjualnya turun. Dia bilang, oke, harganya saya turunkan jadi Rp3.000 saja. Rp3.000 saja. Per 30 butirnya. Nah, pembelinya setuju, bayar Rp3.000. Nah, inilah terbentuk harga di sini, kesepakatan. Nah, jadi pembelinya setuju beli telur 30 butir dengan harga per butirnya Rp3.000. Nah, penjual juga setuju menjual harganya Rp3.000, 30 butir. Nah, inilah yang dinamakan harga keseimbangan, kesepakatan. Nah, itulah yang namanya harga. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WhatsApp. Untuk kelas 1, Ibu, untuk kelas 7 belum Ibu beli tugas ya. Soalnya saya lihat di WhatsApp-nya banyak yang tidak aktif. Ibu harap kalian tetap belajar ya, meskipun daring, meskipun belajar online. Kalian bisa cari referensi dari internet. Kalian tidak harus menunggu sekolah tatap muka dulu baru belajar. Karena jika harus menunggu sekolah tatap muka dulu baru belajar, maka kalian tidak akan maka kalian akan menyia-nyiakan kesempatan kalian. Jadi kalian sebaiknya belajar dari internet, dari berbagai referensi, bisa baca buku kalian. Sekolah juga sudah berikan kalian buku siswa, itu jangan ditinggal saja di rumah. Kalian bisa baca, kalian baca meskipun tanpa bimbingan guru, karena itu sangat berguna untuk kalian di masa depannya. Oke, jika ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WhatsApp. Insya Allah Ibu bisa, kalau Ibu bisa jawab, Ibu jawab. Untuk tugasnya kalian kerjakan tugas pilihan ganda di buku kalian ya. Oke, mungkin sekian pertemuan daring kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.